Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Berkat melimpah, sukacita selalu ada bersama-sama dengan kita semua. Apapun situasi hidupmu hari ini, tetaplah selalu bersyukur. Dalam bacaan Injil Markus pada hari ini kita mendengar orang-orang datang kepada Yesus. Saya selalu merenungkan, pertanyaannya adalah kenapa orang mau datang kepada Tuhan? Karena ada pengampunan, karena ada sukacita, karena ada penerimaan, karena ada mujizat. Maka orang datang kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah melihat siapa orang itu yang datang kepadanya. Dan ketika Yesus berjalan, dikatakan tadi, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Sekali lagi, panggilan Tuhan mengubah hidup orang. Jamahan dan sapaan Tuhan meneguhkan seseorang dalam kehidupannya. Tuhan tidak pernah memandang remeh Lewi, tapi dia mengatakan, "Mari ikutilah aku." Maka Lewi pergi meninggalkan teman-temannya lalu mengikuti Yesus. Sesuatu yang luar biasa. Dia tahu siapa yang memanggilnya. Dia tahu bahwa orang yang memanggilnya tidak akan menghukum atau menjudge dia. Tetapi pasti dia memanggil dan dia akan membawa saya kepada keselamatan. Itu yang dipikirkan oleh Lewi. Maka dia meninggalkan semuanya dan mengikuti Yesus. Lalu orang-orang menggerutu ketika Yesus mengatakan, dia datang, dia duduk makan dengan orang-orang berdosa. Lalu orang-orang Farisi mengatakan, "Kenapa gurumu makan bersama-sama dengan orang berdosa?" Bapak, Ibu, apa yang dikatakan Yesus itu benar. Bahwa orang-orang sakit itu yang memerlukan tabib. Bahwa dia datang untuk memanggil orang berdosa, bukan orang benar, supaya mereka bertobat. Tugas panggilan kita adalah membawa orang-orang berdosa kembali kepada Tuhan. Mereka bertobat dan mereka boleh merasakan belas kasih Tuhan. Kita bukan dipanggil untuk mencari orang hebat. Kita dipanggil bukan mencari orang yang suci-suci. Tapi tugas panggilan kita adalah membawa semakin banyak orang yang berdosa untuk menyesali dosanya dan kembali bertobat kepada Bapa di surga. Itu panggilan kita. Jadi panggilan dan perutusan kita pertama-tama adalah membawa semakin banyak orang
agar mereka mau bertobat dan dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kadang kita berlaku seperti orang-orang Farisi. Ketika ada orang lain yang membawa orang lain untuk bertobat, kita lalu menggerutu. Kenapa dia harus bawa orang itu? Siapa sih orang itu? Itu kan orang berdosa. Kenapa dia mau bergaul dengan orang itu? Ingat, hanya orang sakit yang memerlukan dokter. Saya juga yakin, kalau Anda sakit, pasti Anda cari dokter. Kalau Anda berdosa, Anda ingin dirangkul kembali oleh Tuhan, Anda melakukan pengakuan dosa dan Tuhan merangkul Anda. Lalu bagaimana dengan saudara-saudaramu yang melakukan dosa? Kita belajar dari pengalaman bahwa kita juga pernah berdosa, bahwa kita juga bukan orang yang sempurna. Tapi ketika kita mendengar sapaan Tuhan, kita kembali bertobat dan Tuhan merangkul kita. Oh, sungguh luar biasa Tuhan kita. Dia tidak menjudge kesalahan kita, tapi Dia melihat bagaimana kita berjuang untuk melakukan pertobatan dan kembali ke jalan yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Banyak orang sakit saat ini. Mungkin Anda dan saya juga orang-orang sakit. Kita butuhkan orang-orang yang hidupnya jauh lebih baik untuk memperbaiki hidup kita. Tidak ada orang yang sempurna. Kita saling membutuhkan satu sama lain untuk saling melengkapi, saling mengingatkan satu sama lain untuk melakukan kehendak Bapa kita yang di surga. Maka sekali lagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, siapapun kita, Tuhan memanggil kita. Tuhan ingin agar kita melakukan pertobatan dalam kehidupan kita, agar kita boleh disebut anak-anak Bapa kita yang di surga. Pertobatan butuh perjuangan. Maka kalau ada orang yang mau bertobat, jangan menghalangi orang berdosa untuk bertobat. Kalau Anda merasa bahwa hidup Anda jauh lebih baik, jangan menghalangi orang lain untuk berbuat baik atau bertobat dalam kehidupannya. Ingat, sehebat apapun kita punya kelemahan. Maka mari kita saling mendukung satu sama lain. Kita belajar dari sikap Yesus ini. Dia Allah. Seharusnya Dia yang menjudge kita. Tapi Dia tidak melakukan itu. Dia merangkul kita orang yang berdosa. Itu baiknya Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita sebagai pengikut Tuhan? Ketika saudara-saudara kita melakukan dosa, apakah kita mau merangkul mereka? Karena mereka membutuhkan tabib, supaya mereka bertobat dan mereka kembali ke jalan yang benar. Semakin kita menjudge orang yang berdosa, mereka akan semakin jauh, semakin merasa sendirian, semakin merasa bahwa Tuhan tidak berkenan di hadapan mereka. Tapi semakin kita mengampuni dan memaafkan mereka, mereka merasa bahwa Tuhan sungguh hadir dalam dirimu. Ingat, Anda dan saya adalah perpanjangan tangan Tuhan. Mari, kita datang bukan untuk menjudge orang lain, tapi kita datang supaya kehadiran kita membawa orang kepada penyesalan, bertobat, dan kembali ke jalan yang benar. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur atas berkat demi berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Kami hanyalah manusia rapuh Tuhan, yang kadang sering sekali jatuh ke dalam salah dan dosa yang sama. Hari ini Engkau memanggil Lewi, sekaligus Engkau memanggil kami untuk mengikuti Engkau, untuk meninggalkan jalan-jalan lama kehidupan kami, meninggalkan dosa-dosa kami, dan berbalik untuk mengikuti Engkau menuju kepada keselamatan. Berkatilah saudara-saudari kami yang saat ini masih jatuh dalam dosa. Tariklah mereka Tuhan, panggillah mereka, agar mereka segera keluar meninggalkan dosa-dosa mereka dan mengikuti Engkau. Semoga mulut kami tidak hanya menjudge orang lain,
tetapi membawa damai bagi mereka yang saat ini membutuhkan uluran tangan dan kasih-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.